Ya, baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam online study Spring Garden tahun 2020-2021. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita nanti akan mengetahui perubahan masing-masing benda ya. Masing-masing wujud benda nanti ada prosesnya ya. Kemudian kita sebelum mulai pembelajaran, kita mulai dulu pembelajaran kita dengan tujuan pembelajaran. Tema 3C subtema 3. Perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat memahami perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan perubahan wujud benda. Yang ketiga, siswa mampu memanfaatkan perubahan wujud benda dan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar tentang perubahan benda, ya, perubahan wujud benda. Kemarin itu kita belajar tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita sekarang akan pelajari tentang perubahan wujud benda. Di sini digambarkan ada padat, kemudian ada tanda panah merah, kemudian ada tanda panah biru. Nah, di sini adalah bentuk perubahannya. Dari padat ke gas itu nanti apa istilahnya, kemudian dari gas ke padat apa istilahnya, kemudian dari cair ke gas apa istilahnya, atau dari gas ke cair apa istilahnya. Semuanya ada. Oke, kita langsung lanjut untuk halaman ketiga, yaitu nama perubahan wujud benda. Oke, kita mulai nih. Nama perubahan wujud benda kita mulai dari benda cair menjadi padat. Itu dikenal dengan istilah membeku. Dan sebaliknya, perubahan benda padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Berikutnya, ada benda padat menjadi benda gas yang disebut dengan menyublin. Sekali lagi, benda padat menjadi benda gas disebut dengan menyublim. Sebaliknya, benda gas menjadi benda padat disebut dengan mengkristal. Selanjutnya ya, benda gas menjadi benda cair. Itu disebut dengan mengembun. Prosesnya disebut dengan proses mengembun ya. Perubahan benda gas menjadi benda cair. Sebaliknya, benda cair menjadi gas disebut dengan menguap. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah kita akan membahas yang pertama yaitu tentang mencair. Nah, apa itu mencair? Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh, mentega yang dipanaskan akan mencair, ya, lilin yang dipanaskan akan mencair, ataupun benda lain ya, besi yang dipanaskan dalam suhu tertentu pun bisa mencair. Ya. Nah, ini sebagai contoh sederhana. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Es krim yang awalnya padat berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air. Dan begitu juga ketika kamu memegang coklat, lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa coklat meleleh? Karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut dengan mencair, atau dikenal dengan istilah meleleh, atau dikenal dengan istilah melebu. Oke. Ini beberapa contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair. Ada lilin yang dipanaskan akan mencair. Es krim yang di ruangan terbuka dia akan mencari cair.
Es batu yang berada di ruangan terbuka dia juga akan mencair. Mentega yang dipanaskan juga akan menjadi cair. Begitu pula dengan coklat maupun kapur ya. Kapur ya. Mentega ini jika dipanaskan juga akan mencair. Oke. Hal yang berkaitan dengan proses mencair itu yang paling erat adalah benda yang berbentuk cair. Wujud pada benda cair. Ini sebetulnya kalau kita memahami benda cair ini, perubahan wujudnya sebetulnya ada yang menguap, kemudian ada dari uap mencair itu disebut dengan mengembun, ataupun dari cair ke padat itu membeku. Ini berkaitan dengan benda yang berbentuk cair. Berkaitan pula dengan proses nanti ada yang namanya membeku. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu mencari 10 perubahan benda ya dalam bentuk mencair ya. Dalam prosesnya mengalami proses mencair. Apa bendanya itu dan bagaimana caranya bisa menjadi cair. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu tentang membeku. Ini temannya mencair ini atau lawannya mencair ini adalah membeku. Kalau mencair tadi adalah benda yang mengalami atau terkena energi panas, maka dia akan mencair. Sebaliknya, apabila benda cair mendapatkan energi dingin atau mendapatkan suhu yang dingin, maka dia akan mengalami proses yang disebut dengan membeku. Nah, di sini ada proses yaitu membuat es krim. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Tahukah kalian proses perubahan es krim itu dari mana? Yaitu dari susu yang berubah membeku menjadi es krim. Nah, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi di dalam? Kemudian beberapa jam tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak tumpah karena dia sudah menjadi benda yang padat ya. Perubahan wujud dari benda cair ke benda padat disebut dengan membeku. Nah, ini ada nanti kelanjutannya, ini hampir mirip ya, kebalikannya. Ini apabila lilin ini dia telah mencair ke bawah, didiamkan beberapa saat, dia akan mengalami membeku. Ya, kembali memadat. Karena apa? Tidak mendapatkan energi panas lagi. Es, kalau kita letakkan air yang kita letakkan di lemari es atau tempat pembekuan, maka dia akan menjadi es kembali. Atau cair air itu akan berubah menjadi es. Begitu juga dalam pembuatan es krim itu membutuhkan ya suhu yang dingin sehingga dia akan berubah menjadi membeku. Ya. Kemudian di sini kaitannya tadi seperti yang Mister jelaskan di awal, proses membeku dan mencair ini menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari benda cair. Ya, nanti air bisa membeku, begitupun juga benda padat pun bisa mencair. Nah, macam-macam, tapi yang paling unik itu ada pada benda yang berbentuk air karena dia mengalami berbagai proses yaitu mulai dari mencair, menguap, dan membeku. Sampai di sini dulu penjelasan Mister, dan di sini ada tugas yang kedua yaitu coba kalian sebutkan 5 contoh proses peristiwa membeku pada benda-benda di sekitar. Silahkan kalian kerjakan. Cari benda-benda yang mengalami pembekuan di lingkungan rumah kalian. Oke, penjelasan Mister untuk hari ini sampai di sini perubahan wujud benda. Besok kita lanjutkan lagi untuk perubahan wujud benda ya pada pertemuan berikutnya, yaitu yang masih belum terbahas hari ini ada nanti menyublin, ada nanti mengkristal dan seterusnya. Sampai di sini dulu Mister tutup. Sampai jumpa.